Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Bima Pamungkas dengan NIM 119. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konflik sosial berbasis agama di Indonesia dilihat dari dua sudut pandang, yaitu ilmu sosial dan fikih sosial dalam Islam. Saya memilih topik ini karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi di sisi lain juga memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama. Keberagaman ini sebenarnya merupakan modal bagi bangsa Indonesia. Namun jika tidak dikelola dengan baik, justru akan bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Pada latar belakang, konflik yang mengatasnamakan agama bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam 20 tahun terakhir, berbagai lembaga seperti Santara Institute dan Wahid Institute mencatat ratusan kasus konflik bernuansa agama, baik dalam skala kecil maupun besar. Seringkali konflik ini dipahami hanya sebagai akibat perbedaan keyakinan, padahal jika dilihat lebih dalam, penyebab konflik agama jauh lebih kompleks. Pada rumusan masalah yang ingin saya jawab di dalam video ini adalah: pertama, bagaimana pola dan dinamika konflik agama di Indonesia menurut teori konflik dalam ilmu sosial. Kedua, bagaimana fikih sosial memandang konflik agama dan menawarkan solusi yang paling tepat. Ketiga, apakah titik temu antara ilmu sosial dan fikih sosial dalam menyelesaikan konflik. Dan tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui cara pandang yang lebih utuh dan adil dalam memahami konflik di Indonesia. Pada slide Islam dan ilmu sosial, agama tidak hanya dipahami sebagai urusan pribadi saja, tetapi juga sebagai sumber nilai yang mengatur kehidupan sosial. Sejak lama, ulama seperti Ibnu Khaldun telah membahas tentang masyarakat, konflik, dan perubahan sosial. Sementara itu, ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik membantu kita memahami bagaimana konflik muncul, bagaimana kekuasaan bekerja, dan bagaimana relasi antara kelompok terbentuk. Dalam perspektif Islam, ilmu agama dan ilmu sosial tidak saling bertentangan, justru bisa saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang adil dan damai. Pada slide fikih sosial merupakan pendekatan hukum Islam yang tidak berhenti pada teks, tapi juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di Indonesia. Tokoh penting dalam mengembangkan fikih sosial adalah Kiai Sahal Mahfud, yang menekankan bahwa hukum Islam harus berpihak pada kemaslahatan umat. Fikih sosial bersifat kontekstual, responsif terhadap perubahan sosial, dan berlandaskan maqasid syariah. Artinya fikih tidak hanya bertanya pada hukumnya, tetapi juga apa dampaknya bagi kehidupan dan kemanusiaan. Pada slide teori konflik dan ilmu sosial, dalam teori konflik dalam ilmu sosial terdapat beberapa teori yang menjelaskan konflik agama atau konflik sosial. Yang pertama adalah teori Marx, melihat konflik sebagai pertimbangan ekonomi dan perebutan sumber daya antar kelas. Yang kedua, teori konflik realitas, memandang konflik muncul karena persaingan antar kelompok. Ketiga, teori identitas sosial menjelaskan bagaimana agama membentuk kelompok antara kita dan mereka. Ada pula pandangan yang melihat
konflik sebagai hasil konstruksi narasi oleh para elit politik dan media massa. Menurut Lewis, konser konflik bahkan bisa membawa perubahan sosial jika dikelola oleh elit dengan baik. Pada studi kasus yang saya mengambil dari konflik Tolika di Papua pada tahun 2015. Peristiwa itu terjadi saat umat Islam hendak melaksanakan salat Idul Fitri. Pada saat itu muncul penolakan dari sebagian kelompok masyarakat pribumi setempat yang kemudian berujung pada aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas ibadah termasuk tempat ibadah seperti masjid. Konflik ini menimbulkan ketegangan tidak hanya di Papua tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia atau memicu timbulnya rasisme terhadap orang-orang Papua di wilayah Indonesia lainnya seperti di Jawa Timur, Surabaya, dan di Sumatera, di Medan. Jika dilihat secara sepintas, konflik Tolikara sering dianggap sebagai konflik agama murni. Namun jika dilihat dari pendekatan yang lebih pada disiplin ilmu sosial, konflik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Terdapatnya kesenjangan ekonomi antara masyarakat pribumi lokal dan pendatang seringkali dianggap lebih maju secara ekonomi dan lebih dominan dalam sektor perdagangan, sehingga memicu timbulnya kecemburuan sosial di antara pendatang dan masyarakat lokal atau penduduk asli Papua. Yang kedua dari faktor politik dan identitas. Papua memiliki sejarah panjang terkait isu otonomi atau keinginan untuk referendum atau merdeka dari Indonesia, dan identitas lokal mereka masih sangatlah kuat. Dalam situasi seperti ini, agama menjadi simbol yang mudah digunakan untuk memperkuat identitas kelompok yang masih sangat kuat dan memobilisasi massa. Selain itu, terdapat juga faktor sosial dan budaya, yaitu miskomunikasi dan minimnya dialog antar kelompok karena perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan, dan nilai-nilai yang dipegang. Hal ini menciptakan ketidakpahaman dengan baik, akhirnya memicu kesalahpahaman. Konflik ini juga diperparah oleh prasangka dan stereotip rasa saling terancam di antara pendatang Papua dan pendatang dari Jawa dan Sumatera dengan masyarakat asli Papua. Dilihat dari sudut pandang fikih sosial, konflik Tolikara jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Dalam perspektif Magasid Syariah, konflik ini melanggar prinsip menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga agama. Islam dengan tegas menolak kekerasan dan paksaan atas nama agama apapun. Karena itu, fikih sosial menawarkan solusi berupa penegakan keadilan tanpa diskriminasi, dialog antara agama, pendekatan kemanusiaan, serta pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif kepada masyarakat lokal yang merasa dipinggirkan. Yang berikutnya slide integrasi ilmu sosial dan fikih. Ilmu sosial maupun fikih sosial sama-sama menolak penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Titik temu keduanya terletak pada penekanan keadilan sosial.
pemahaman konflik secara menyeluruh, dan orientasi pada titik temu perdamaian. Integrasi keduanya sangat penting agar penyelesaian konflik lebih manusiawi dan berkelanjutan. Oke, pada slide terakhir yaitu penutup. Konflik sosial berbasis agama di Indonesia bukanlah masalah sederhana. Ia berkaitan dengan faktor ekonomi, politik, identitas, dan psikologi sosial. Fikih sosial menaruhkan nilai-nilai etis Islam yang relevan, sementara ilmu sosial membantu memahami akar masalah secara lebih objektif. Integrasi keduanya sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan harmoni dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.